Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarawih merupakan sholat sunnah yang hanya bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melewatkan ibadah tersebut. Lalu bagaimana hukum tarawih sendirian? Umumnya, sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid atau musola. Namun bagi sebagian orang yang berhalangan untuk datang ke masjid, ada yang mengerjakannya sendirian di rumah. Berikut ini penjelasannya. Hukum tarawih sendirian. Hukum sholat tarawih sendirian munfarid adalah boleh atau mubah. Sholat tarawih sendirian tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum agama karena tarawih sendiri merupakan ibadah sunnah. Dalam Islam, ibadah sunnah tidak diwajibkan secara mutlak, tetapi dianjurkan untuk dilakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkadang melakukan sholat tarawih secara sendirian, bahkan di luar masjid, seperti di rumah. Berikut ini hadisnya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, "Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benarkah tarawih lebih baik berjamaah? Meski sholat tarawih munfarid atau sendirian diperbolehkan, mayoritas ulama sepakat bahwa sholat di bulan Ramadan ini sebaiknya dikerjakan berjamaah. Sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah akan mendatangkan beberapa keutamaan berikut ini. 1. Mendapatkan pahala sholat jamaah. Melaksanakan sholat tarawih bersama-sama memberikan peluang mendapatkan pahala yang lebih besar, sebab pahala sholat berjamaah dikalikan hingga 27 kali lipat dari sholat yang dilakukan secara individu. Keutamaan ini dijelaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah itu pahalanya melebihi sholat sendirian 27 tingkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Memupuk kecintaan pada masjid. Kedua, sholat tarawih berjamaah memupuk kecintaan kepada masjid. Dengan rutin beribadah di tempat suci tersebut, seseorang dapat menjadi lebih terpaut hatinya kepada masjid. Hal ini diharapkan membuatnya termasuk dalam golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits berikut, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, hari di mana tiada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, orang yang menyebut asma Allah dalam kesendirian lalu berlinang air matanya, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, orang yang digoda seorang wanita berpangkat dan cantik lalu berkata, "Aku takut kepada Allah," dan orang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Malik. 3. Sarana pendidikan agama. Selanjutnya, sholat tarawih berjamaah menjadi wahana bagi umat Islam untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para penceramah menjelang sholat tarawih memberikan kesempatan untuk belajar dan memperdalam pemahaman agama. 4. Menghidupkan malam di bulan Ramadan. Sholat tarawih berjamaah juga menyemarakkan suasana bulan suci Ramadan. Dengan kehadiran umat Islam di masjid untuk melaksanakan ibadah bersama, suasana Ramadan terasa lebih kental dengan keberadaan masyarakat yang berkumpul untuk beribadah. 5. Mempererat tali silaturahim. Sholat tarawih berjamaah menjadi sarana untuk mengeratkan tali silaturahim dan memupuk kebersamaan antar sesama umat Islam. Pertemuan di masjid untuk melakukan ibadah qiyam Ramadan memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di antara warga sekitar. Jadi, dapat kita simpulkan meskipun hukum tarawih sendirian diperbolehkan, umat Islam diyakini akan mendapatkan keutamaan lebih banyak jika dikerjakan secara berjamaah.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.